Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali. Kita akan melanjutkan belajar membuat bot Telegram menggunakan Google Script ya. Setelah sebelumnya kita sudah membuat bot seperti ini, bot yang sudah ada lengkap ya, dengan respon, kemudian ada keyboardnya, lengkap juga dengan keyboard inline-nya. Kemudian juga ada masalah waktu dan sedikit permainan dadu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke sesuatu yang lebih rumit, yaitu membuat bot Telegram menggunakan hashtag ya. Ini teman-teman biasa yang menggunakan bot gedebuk tentu sangat mengerti ya fungsi hashtag atau tag. Ketika ada FAQ, ada pertanyaan yang sering diajukan, kita ingin memberi jawaban yang jawabannya itu berulang-ulang, maka cukup dengan menuliskan tag, maka akan sama bot dibantu menjawabnya, atau semacam jawaban template ya. Nah, langsung saja karena kita akan membuat bot hashtag itu, tutorialnya sudah tersedia di blog ya, di blog saya, di blog Bang Hasan. Ini terbagi dalam dua materi ya. Sengaja saya pisah karena ternyata satu materi sangat panjang, maka kita bagi. Yang pertama adalah pembuatan fungsi hashtagnya, sementara yang kedua nanti adalah mengintegrasikan script tag hashtag ke dalam botnya. Oke, kita masuk langsung saja ke pembuatan hashtag ini ya. Kita buka halamannya. Nah, kita masuk ya. Silakan teman-teman baca detailnya, keterangan-keterangan, mulai latar belakang dan lain sebagainya. Soal asumsi bahwa untuk membuat bot hashtag ini, asumsi yang saya bikin, yang saya buat adalah teman-teman sudah mempraktekkan dan melakukan bot yang ini, bot yang sebelumnya, baik bot welcome yang kemarin yang pertama ataupun bot yang sudah dimodifikasi dengan keyboard ini, dua-duanya nggak masalah. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan yang sudah kita modif. Ini malah ada tombol dadu. Kemarin di video keberapa ya? Video 11 ya, atau yang 12 itu saya tambahkan fitur dadu ini. Jadi kalau teman-teman yang menyimak videonya nggak asing lagi dengan ada tambahan dadu ini. Jadi asumsi yang pertama dibangun adalah teman-teman sudah praktek ini. Kita akan modifikasi ini dan menambahkan fitur hashtag ya. Jadi tidak membangun dari nol, tapi melanjutkan. Makanya ini saya sebut adalah lanjutan, belajar lanjutan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi, FAQ kita lompatin. Oke, langsung mulai saja ya. Pertama, kita perlu membuat spreadsheet ya. Membuat spreadsheet. Format spreadsheetnya sangat sederhana. Kita hanya memerlukan 2 kolom, nama dan value ya, name dan value. Ini sebenarnya atasnya bebas-bebas saja menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena atas ini cuma sebagai identitas saja untuk mengenali kita, untuk mempermudah gitu ya. Kemudian yang kedua, nama sheetnya kita kasih nama teks ya, untuk memudahkan bahwa ini adalah teks. Oke, kita buat dulu nama sheetnya ini ya. Membuat sheetnya caranya bagaimana? Kita masuk ke Google Drive. Kalau saya sih menggunakan Google Drive ya. Mungkin banyak teman-teman jauh lebih canggih cara membuatnya ya. Oke, kita klik kanan atau klik sini baru, kemudian kita bikin spreadsheet ya. Kita klik spreadsheet. Oke, kita kasih namanya bebas, nama ininya, nama judul spreadsheetnya. Ini untuk demo botax gitu ya. Botak, kok jadi kayak botak ya? Botax gitu ya, botax. Itu demo botax.
Oke. Nah, kita kasih di sini adalah name, maksudnya name tag-nya ya. Kemudian kita kasih value di sini isinya. Biar jelas kita kasih bold aja ya. Nah, bold. Nah, kita tes beberapa isinya biar enak ya. Kita isi misalnya alamat misalnya. Kita kasih Kediri, karena saya sekarang lagi posisi di Kediri ya. Kemudian kita tes juga kota ya, kita kasih kotanya Kediri. Kemudian alamatnya kita kasih nama jalan kaki 12 km gitu ya. Terus nama Hasan gitu ya. Oke, ini kita kasih 3 contoh dulu isinya. Kenapa saya berikan contoh duluan? Karena biar mudah untuk deteksi gitu. Kosong juga nggak apa-apa, cuman biasanya kalau untuk keperluan demo sekalian saya isi ya. Oke, lanjut. Kemudian nah ini nama sheetnya kita ubah namanya jadi tags gitu ya. Oke, udah cukup segini. Nah, yang paling penting di sini adalah ini ya, ID sheet-nya. Kita menggunakan ID sheet yang ini. Ya, ID sheet-nya kita copy dulu semuanya. Oke, kita copy dulu semuanya. Kita lihat di sini, masuk ke sini ya, masuk ke script-nya. Kita bikin baru ya. Kita bikin file script baru. Kita kasih nama hashtag. Kenapa kita bikin script baru? Karena biar nggak panjang di sini ya. Bisa aja ditaruh di paling bawah, tapi biar nggak panjang. Taruh di sini. Kita dokumentasikan di sini ya. Dokumentasi. URL spreadsheet-nya. Nah, ini adalah URL spreadsheet-nya. Karena ini adalah URL spreadsheet-nya, maka ini ID-nya ya. Ini ID-nya. ID-nya yang di belakang huruf D, garis miring huruf D, kemudian sampai garis miring editing. Nah, ini ID-nya. Ya. Ini ID-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke bloknya. Ini sama ya ID-nya. Kemudian kita bikin variabel baru. Kita copy paste saja. Ini tidak perlu saya jelaskan satu-satu di video ini, langsung main kopas saja. Bagi teman-teman yang ingin detail ya tentu silahkan dilihat dengan seksama ya di blognya. Kembali ke bot, kita paste di sini. Oke. SSID, masukkan SSID-nya, masukkan ID sheet-nya di sini. Kita copy lagi ID-nya yang tadi. Kita copy ID-nya. Kita copy, kita pastekan di sini. Ya, kita pastikan di sini. Oke, nama sheetnya tags di sini. Kalau misalnya teman-teman pengen ganti namanya adalah apa aja, misalnya pertama, misalnya ya di sini berarti ditulis pertama, gitu ya. Oke, kita balikin dulu ya. Nanti ini adalah tags, biar sama dengan tutorial. Ini kita ganti di sini adalah tags. Oke, lanjut. Ini sudah kita kopas. Kemudian balik lagi ke bloknya. Sekarang fungsi untuk tambah tag ya. Kita kopas saja semuanya fungsi-fungsinya biar simpel. Bagi teman-teman yang pengen tahu masing-masing maksudnya sudah saya cantumkan di blog ya. Let ini artinya apa, let baris tag ini artinya apa, maksudnya apa, ini juga saya kasih di keterangan sini. Silakan dilanjutkan, kopas saja. Jadi ini lebih ke cara mengoperasionalkan blognya ya. Oke, kita copy. Untuk tag tambah, kita paste lagi di sini. Oke, langsung saja. Kemudian kita hapus tag, kita kopas juga. Kita kopas. Pas.
Kemudian lanjut lagi, kita kopas lagi, cari tag ya, cari teks, kita kopas lagi, kita kopas, Ctrl V ya, kopasnya, paste-nya. Kemudian balik lagi, list tag, kita copy lagi, paste lagi, bisa Ctrl kanan paste, bisa Ctrl V. Kita buka lagi. Sekarang nih pendukung-pendukungnya ya, fungsi-fungsi pendukung ini juga wajib kita copy semua, copy semua nih. Copy ya, copy, paste di paling bawah sini, jegret, kita simpan, Ctrl S, jegret. Oke, balik lagi ke blog. Oke, yang ini tidak harus kita copy, lewatin saja. Oke, sudah selesai ya untuk session yang bagian pertama sudah selesai. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Oke, kita masuk ke bagian kedua. Ini bagian keduanya. Lanjut. Ini teman-teman nanti bisa mempelajari ini ya, formatnya. Formatnya adalah tag plus nama tag, isi pesan ya. Untuk menghapus tag berarti min tag, nama tag. Untuk melihat list tagnya, tags ada huruf S nya. Nanti teman-teman wajib baca ya, karena ini aturan-aturan yang kalau tidak dibaca kemungkinan akan mengalami pertanyaan-pertanyaan, kok nggak bisa jalan gitu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang balik lagi ke integrasi botnya. Kita akan menambahkan event tag ini. Letaknya di mana? Kita cari kembali. Kalau ada kata exact-nya di dalam kode, nah ini ada kata exact-nya, berarti kita letakkan di tulisan ini ya, tulisan seperti ini. Kita masukkan ini, nanti kita copy, kita masukkan di bawah keterangan ini. Oke, kita cari keterangannya, masuk di kode ya. Kalau tadi adalah fungsi hashtag, kita kembali lagi ke kode botnya. Kita cari tulisan ini, nah ini dia, ini tulisan keterangan dari saya. Kita tambahkan di sini ya, kita tambahkan di sini aja. Oke, kita paste. Nah, ini untuk merespon kalau menambah teks. Oke, kita lanjutkan. Kemudian event untuk menampilkan teks. Oke, kita kopas lagi. Kita paste. Kemudian event untuk menghapus teks. Oke, kita copy lagi. Copy ya. Kemudian kita paste lagi. Kemudian terakhir adalah event untuk melist tag ya, melihat daftar tags. Oke, kita paste. Nah, sudah selesai. Untuk keterangannya ini apa, bagaimana, ini polanya. Semua pola di sini menggunakan regex ya. Teman-teman bisa belajar tentang regex. Google aja regex JavaScript gitu ya. Belajar regex JavaScript. Silakan, di sini ada belajar mengenal regular expression atau regex ya. Jadi ini polanya semuanya menggunakan regex ya. Jadi kayak teman-teman yang sebelumnya bertanya bagaimana kalau menulis hai atau halo atau dan lain sebagainya, bagaimana sih menuliskan polanya. Nah, itu pelajarannya tentang regular expression di JavaScript. Nah, ini polanya, kemudian di execute, kemudian baru kita balas, kita respon ya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang jangan lupa kita publikasikan, kita publish ya, kita deploy, publikasikan, terapkan sebagai web. Oke, jangan lupa kita pilih new. Oke, kita kasih keterangan bebas, mau dikasih keterangan atau tidak. Penambahan hashtag ya, penambahan fitur hashtag. Nah, ini artinya di versi baru ini keterangannya adalah tambahan fitur hashtag. Ada update.
perlu permission baru. Oke, kita review. Sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kita pilih akun emailnya, kemudian aplikasi tidak diverifikasi, kita lanjutkan, jangan ditutup. Kita klik lanjutkan, kemudian buka untuk bot demo ini tidak aman, tidak apa-apa, karena kita tahu isi codingnya aman, dan yang mengakses adalah kita sendiri juga. Kemudian kita izinkan. Oke, nah sudah selesai di deploy. Oke, langsung kita tes botnya. Kita tes botnya, tapping dulu. Nah, masih jalan ya botnya. Oke, karena kita tadi mengetes ini ya, kita buka Google Sheet-nya. Ini kita buka Google Sheet-nya. Kalau kita ketikkan alamat, nah, bot sudah menjawab, sudah merespon hashtagnya sesuai dengan yang ada di spreadsheet. Kalau kita ketik nama, oke, jalan ya. Kalau sekarang kita coba tambah tag ya, garis miring plus tag, misalnya kita tambah umur misalnya, nah, umur sekitar 29 lebih dikit lah ya. Oke, nah ini langsung otomatis nambah ya, langsung otomatis nambah umur. Kalau kita tes umur, nah sudah jalan ya. Kalau cara mengupdate sama ya, dengan cara menambah umur, misalnya umurnya sudah jadi 30 lebih dikit, kita tag, kalau sudah ada maka akan diupdate ya. Ini dia, umur 30 lebih dikit. Terus apakah ini untuk baris yang panjang bisa? Bisa jawabannya. Kita tes saja ya, plus tag panjang gitu ya. Nah, kita tulis dulu judulnya adalah ini teks panjang gitu ya. Nah, kita menggunakan shift enter ya, menggunakan shift enter, kemudian kita tulis lagi baris kedua, baris ketiga, shift enter, kemudian ini teks lainnya. Oke, kita putar. Nah, ini dia, masuk ya, ini teks panjang. Terus bagaimana kalau menampilkan? Kita tes juga panjang. Nah, jalan ya, semua normal, so far so good, sederhana, mudah dan gampang. Oke, nah di sini ini sudah selesai ya, sudah bisa dijalankan. Terus kalau ini saya kasih cantumkan kode bonus ya. Jadi ceritanya bagaimana sih kalau tag ini jalan dengan cara nge-reply. Misalnya ada user yang bertanya, Pak, nama aslinya siapa? Namanya siapa gitu ya, namanya siapa gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan yang sekarang, kalau kita jawab nama gitu, maka sekarang bot tidak mereply yang sini, tidak mereply si penanya, tapi tetap aja jalan seperti biasa. Nah, di kode bonusnya kita akan mencoba untuk sedikit modifikasi fungsi kirim pesan dengan cara mereply siapa yang di tag gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bikin fungsi baru. Kita buka kodenya kembali, ini ya kodenya. Kita masuk di fungsi ya. Kita lihat di tombol fungsi. Kita kemarin pernah punya namanya send message keyboard ya. Kita modifikasi ini skripnya menjadi, kita kopas saja ya, kita kopas, kita bikin yang baru. Oke, kita kasih nama send message, misalnya send message reply tag gitu ya. Artinya ini message untuk reply tag gitu ya. Yang kita butuhkan message-nya, message aja ya, bukan
menggunakan chat ID, kita menggunakan message karena kita tidak tahu message ID yang kita reply adalah orangnya atau user yang ditanya, gitu, yang menanyakan gitu. Kemudian keyboard kita hapus, keyboardnya kita hapus. Oke, karena keyboard kita hapus, di sini reply markup-nya kita hapus juga. Oke, kita hapus juga. Parse modenya kita nggak pakai parse mode. Oke, kita betulkan chat ID-nya. Kita menggunakan chat ID-nya seperti biasa, message chat ID. Oke, selanjutnya kita perlu reply ya. Kita perlu reply to message. Nah, kalau untuk membalas kita kasih reply to message ya, ID. Ini adalah pesan reply message ID yang mana yang akan kita reply ya. Kita bikin variabel baru namanya message ID. Oke. Nah, message ID kita bikin di sini. Let message ID adalah message, kita definisikan di awal ya, message ID. Oke. Kemudian kita periksa dia ini nge-reply atau enggak gitu. Maka kita cek dulu if message reply to message, kemudian kita cek ada nggak field reply to message. Kalau ada, kita ganti message ID-nya. Message ID kita ganti ke message reply to message, terus message ID-nya. Bang, kok tahu dari mana sih ininya reply to message dan ini reply message-nya dan lain sebagainya? Ini taunya adalah dari JSON yang dikirim oleh Telegram. Jadi harus kita debug. Ini karena saya sudah sering banget bikin coding seperti ini, jadinya sudah hafal di luar kepala gitu ya. Walaupun sesekali salah juga. Oke. Terus sudah, cuma begini saja sih. Ini saya rapikan ya. Ini kita inisiasi awal ya. Inisiasi awal message ID-nya yang akan di-reply. Oke. Kemudian jika pesannya me-reply pesan lain, message ID-nya diupdate. Oke. Kemudian udah datanya kita kirim. Nah, sudah selesai, kita simpan ya. Oke, teman-teman bisa pause di sini, bisa di screenshot. Ini codingannya, bisa dicontek. Oke, lanjut. Kita menggunakan send message reply tag ya. Kita copy, kita ganti sekarang di kode. Di kode kita masuk di ini ya, respon tag ya, di respon hashtag ini. Ini kan menggunakan returnnya adalah kirim pesan, maka kita ganti nih, kita hapus jadi send message reply tag, kita ketik message, kemudian kita tulis pesannya ya, pesan tag. Oke, sudah begini doang. Ada yang salah. Unexpected baris 102 ini return. Wah, salah nulis ya, returnnya salah nulis. Oke, kita simpan lagi. Oke, sudah selesai. Kita tes, kita terapkan sebagai web. Jangan lupa kita new, tambah keterangan sedikit. Fitur reply hashtag ke user yang bertanya. Oke, kemudian kita update.
Oke, sudah selesai. Kita tes sekarang ya. Oke, kita tes. Pak, namanya siapa? Gitu ya. Kita tambah nama. Oke, sudah jawab ya. Jadi ini menjawab yang sini, bukan mereply yang sini. Tapi kalau ini tidak mereply yang ini, maka tagnya akan mereply yang menulis tag nama. Nah, dia akan mereply yang menulis tag. Oke, jadi fiturnya sudah mirip dengan yang ada di Gedebug. Oke. Untuk fitur tambahan lainnya seperti limitasi, nanti akan kalau sempat mungkin ya akan saya ulas di sesi berikutnya aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan tulis di bawah atau bisa bergabung di grup bot PHP. Jika mendapatkan manfaat dari video ini silakan klik like, tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal boleh di dislike. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.